Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini Mimin akan bahas alur cerita episode 5 drama Tomorrow. Di episode sebelumnya, tim manajemen resiko berusaha untuk menyembunyikan arwah yang kabur bernama Nayong untuk menyelamatkan suaminya yang berniat bunuh diri akibat kematiannya yang bernama Kang Woo-jin. Saat itu Korea menyamar menjadi psychiater untuk mengetahui kondisi dari Woo-jin. Namun saat itu Woo-jin masih merasa bahwa dirinya yang sudah membunuh istrinya dan tingkat negatifnya semakin tinggi guys. Saat itu juga Korea membutuhkan Nayong untuk mencegah Woo-jin agar tidak bunuh diri. Tapi saat mereka akan keluar rumah, tim pengawalan arwah sudah berada di luar. Di sini Lim berusaha untuk menahan mereka, lalu Koreo dan Jungwoo membawa pergi Nayong untuk membawanya ke rumah sakit. Saat di perjalanan, Nayong bercerita keadaan Woo-jin yang sebelumnya sudah mengalami banyak kesulitan. Ibunya meninggal saat melahirkannya, lalu sang ayah depresi dan menyalahkan Woo-jin atas kematian ibunya dan ikut bunuh diri juga. Dan akhirnya Woo-jin pun diasuh oleh paman dan bibinya. Namun saat Woo-jin beranjak dewasa, keluarga barunya meninggal akibat kecelakaan juga guys. Saat itu Woo-jin sudah mulai depresi dan berusaha untuk bunuh diri. Namun saat dia mendengar alunan musik yang membuatnya ingin bangkit kembali, lalu menjadikannya seorang musikus dan menjadikan musik sebagai harapannya guys. Namun saat ini harapannya pun punah karena tangannya yang terluka. Kembali flashback saat Nayong dan Woo-jin menjalin hubungan guys. Di sini orang tua Nayong mengajak Woo-jin makan bersama dan mengatakan bahwa menjadi musikus tidak akan bisa memberimu makan. Saat itu Woo-jin berada di toilet guys, dan saat itu dia mendengar perkataan orang tuanya yang sebenarnya tidak menyetujui hubungan mereka. Di sini Woo-jin pun pergi guys. Saat berada di rumah, Nayong menemuinya dan berkata kalau dirinya pergi dari rumah dan akan tinggal dengannya. Namun Woo-jin tidak mengizinkannya guys, karena memikirkan perkataan dari orang tua Nayong. Namun saat itu hujan dan Woo-jin pun bergegas membawa payung untuk mengajar Nayong. Tapi ternyata saat itu Nayong masih berada di rumahnya guys, dan berkata kalau dirinya tak bisa hidup tanpanya, dan Woo-jin pun mengatakan hal yang sama kepada Nayong. Saat kembali di mana tim manajemen risiko dan Nayong berusaha menemui Woo-jin di rumah sakit, namun saat itu Woo-jin tidak ada di kamarnya. Mereka panik dan berusaha mencarinya. Tapi saat akan mencari, tim pengawalan arwah Pak Park sedang berjalan menuju mereka untuk menjemput Nayong. Di sini Korean berusaha melakukan teleportasi untuk menghindari dari tim pengawalan arwah. Namun saat itu Nayong tidak mengikutinya guys, dan berjalan ke arah lain. Saat itu Pak Park datang untuk menjemput paksa Nayong, tapi untungnya ada Lim yang berusaha menahannya. Tapi di sini kekuatan Lim kalah guys karena kekuatan dari Pak Park. Tapi saat itu juga Korea datang dan membuat perjanjian malaikat maut yang menyatakan kalau dirinya bersedia diperintah apapun oleh tim pengawalan arwah demi agar diberi waktunya untuk Nayong agar bertemu dengan Woo-jin. Saat itu Woo-jin sedang berjalan ke arah tangga guys, rumah sakit. Di sini Woo-jin membayangkan kejadian awal kematian ibu, ayah, keluarga angkatnya dan juga Nayong. Di sini dia menganggap semua kejadian yang dialami mereka adalah akibat ulahnya. Dan tingkat depresinya semakin tinggi guys, di atas 95%. Saat Woo-jin berada di ujung tangga dan akan hendak lompat, Korean datang mengatakan banyak hal agar Woo-jin tidak bunuh diri. Namun Woo-jin masih belum berubah guys, dan dia pun langsung melompat. Namun untungnya dengan sisa kekuatan yang dimiliki Koreo, dia berusaha menahan Woo-jin, dan saat itu Nayong berada di sana guys, dan hanya bisa menangis melihat keadaan Woo-jin. Di sini Korean bertanya ke Nayong, apa kau yakin bisa menahannya? Dan Nayong pun meyakinkan Koreo. Lalu dengan sisa kekuatan Koreo, Nayong bertemu dengan Woo-jin. Di sini Nayong berusaha keras meyakinkan Woo-jin agar tidak bunuh diri dan mengatakan kalau dirinya akan menunggunya di alam baka, dan kau harus menjalani hidup di dunia dan menunggu waktunya tiba agar kita bisa bertemu kembali. Dan Nayong pun memakaikan cincin di tangan Woo-jin guys. Dan saat itu tingkat negatif Woo-jin menjadi hijau guys. Namun saat misi selesai, Korea pun pingsan karena kekuatan yang sudah hampir habis. Saat itu Kaisar Giok menyesalkan perlakuan Pak Park karena membuat perjanjian itu ke Korea.
karena sikapnya tidak fleksibel dalam pelaksanaan pekerjaan. Namun di sini Pak Park masih tidak menyetujuinya guys, karena menganggap perbuatannya adalah sikap yang benar. Saat Koryo membuat tulisan permintaan maaf, Jungwon datang menemui Koryo, lalu bertanya mengenai kejahatan apa yang dilakukan Woojin sehingga dia kehilangan banyak orang di sekelilingnya. Lalu Koryo mengatakan kalau karma seseorang tidak ada hubungannya dengan kematian, dan juga bukan takdir umur seseorang ditentukan saat mereka mati secara wajar. Meskipun takdir itu ada berkaitan dengan sebab akibat yang rumit, juga ada banyak pilihan dan konsekuensi yang mengikutinya. Jadi selain kematian yang alami, kematian bisa disebabkan banyak faktor seperti kejahatan atau kecelakaan, bukan karena karma dari kehidupan lampau yang harus dibayar. Jadi kejadian dialami Woojin adalah serangkaian kebetulan. Jadi ini adalah tugas orang yang masih hidup untuk mencintai dan peduli kepada orang sekitarnya selama masih hidup di dunia ini. Oke guys, episode 5 selesai. Baik hidup seseorang bukan sebab akibat karma yang dia punya ya guys, tapi semua itu terjadi karena sebuah rangkaian kehidupan yang harus dijalani manusia itu sendiri, dan bagaimana cara manusia itu menyikapi dan menghadapinya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam video kali ini, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next video. Bye.